Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni's Homemade. Kali ini aku mau bikin lapis legit ori tanpa tepung terigu, cuma memakai 4 bahan. Nah, bahan yang pertama ada kuning telur, kemudian ada margarin, kalian boleh pakai butter kalau mau, kemudian gula pasir, dan juga bahan terakhir ada susu bubuk ya teman-teman. Jadi kali ini kita tidak pakai tepung terigu dan juga susu kental manis. Nah, untuk resep lengkapnya teman-teman bisa cek di video ini atau nanti kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Nah, yang pertama kita mau kocok kuning telur dulu dengan gula pasir. Nah, untuk kuning telurnya dikocok sampai mengembang putih dan kental berjejak. Jika kuning telurnya sudah mengembang dan kental seperti ini, kita sisihkan dulu sebentar. Sekarang kita mau lanjut kocok margarin. Nah, untuk margarin ini kalian harus kocok sampai benar-benar mengembang dan juga lembut. Kali ini aku hanya kocok margarin aja ya teman-teman, tanpa tambahan susu kental manis. Nah, kalau margarinnya sudah mengembang dan juga lembut, ini tandanya margarin sudah siap kita pakai atau sudah pas di konsistensi yang mau kita gunakan untuk membuat lapis legit. Kita matikan dulu mixernya, kemudian kita campurkan kocokan margarin ke dalam adonan kuning telur. Lalu diaduk hingga tercampur merata. Di sini aku pakai mixer kecepatan yang paling rendah. Ini diaduk sampai benar-benar adonannya ini tercampur merata. Nah, kalau sudah tercampur merata, kemudian kita masukkan susu bubuk dan aduk kembali hingga semua bahannya tercampur merata. Oke teman-teman, simple bukan cara pembuatan lapis legitnya? Nah, ini adonannya sudah selesai. Sekarang kita sudah siap untuk memanggang. Nah, di sini aku pakai loyang ukuran 18 x 18. Di bagian dasar loyang udah aku olesi dengan margarin dan alasi dengan baking paper. Nah, untuk setiap lapisnya di sini aku timbang sebanyak 80 gram. Kalau kalian mau lebih tipis bisa di 70 gram. Nah, untuk lapisan yang pertama ini aku panggang di rak atas pakai api bawah kurang lebih 10 menit. Nah, sampai kuenya ini matang dan permukaannya agak kering. Kemudian kita lanjut lagi panggang sebentar kurang dari 1 menit. Kita panggang di rak bawah pakai api atas aja. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini, kemudian kita keluarkan dan kita tuang lagi dengan adonan lapis yang baru. Nah, untuk lapisan yang kedua dan seterusnya ini kita panggang dengan api atas, suhunya 150 derajat kalau oven aku ya teman-teman. Nah, balik lagi disesuaikan dengan oven yang teman-teman pakai. Nah, kalau sudah matang kemudian kita tekan dengan penekan lapis dan kita tuang kembali dengan adonan lapis yang baru. Kemudian kita lanjut panggang lagi. Untuk setiap lapisnya biasanya aku panggang 5 menit per lapis. Jadi balik lagi seperti yang tadi aku bilang, disesuaikan dengan oven yang teman-teman pakai ya, karena beda oven pasti beda suhu ya teman-teman.
Nah, setiap kue yang sudah matang, kalau timbul gelembung seperti ini, kalian wajib tusuk dengan tusuk sate ya teman-teman, supaya pada saat kalian tekan dengan penekan lapis, lapisannya itu tidak bergelembung ya teman-teman. Nah, ini kita beri lagi dengan adonan lapis yang baru, kemudian kita lanjut lagi panggang sampai adonan lapisnya habis dan selesai. Oke teman-teman, ini dia lapis legit orinya sudah selesai aku panggang. Sebelum kita diamkan dan kita dinginkan, ini kita terlebih dahulu tekan-tekan dengan penekan lapis. Nah, kalau kue lapisnya ini sudah dingin, kita keluarkan dari loyang. Nah teman-teman, ini dia lapis legitnya sudah selesai dan sudah aku keluarkan dari loyang. Dan teman-teman, aku mau kasih lihat ini di bagian tepinya kering ya, jadi tidak basah ataupun tidak terlalu berminyak. Dan pastinya lapis legit ini lembut karena tidak menggunakan tepung terigu ya, jadi teksturnya itu lembut tetapi tidak lembek, berminyak tetapi tidak over minyaknya ya teman-teman, jadi dimakan itu tidak enak ya. Nah teman-teman perlu tahu, untuk modal membuat lapis legit sebesar ini dan setinggi ini cukup teman-teman keluarkan modal kira-kira seratusan ribu, sudah bisa bikin lapis legit yang enak buat keluarga tercinta. Nah teman-teman, kalian wajib cobain resep yang ini juga ya. Jangan lupa, sebentar lagi mau Natal, kalian bisa jadikan ide jualan juga pada saat Natal nanti. Oke kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini, semoga kalian suka. Dan sampai bertemu kembali di video aku yang lainnya. Bye bye.